Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemprov DKI Jakarta melarang sekolah atau kegiatan belajar tatap muka pada semester genap tahun ajaran 2020-2021. Apa alasannya? Rekan Livia Ramadanti akan memaparkannya untuk Anda. Silahkan Livia. Abdi dan juga pemirsa, meski izin pembukaan sekolah telah diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pada Januari 2021, namun sejumlah pemerintah daerah masih menunda sekolah tatap muka termasuk ibu kota DKI Jakarta. Hal ini telah diputuskan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta pada 2 Januari 2021 melalui surat edaran Kadisdik, dan berikut bunyi edaran yang dikeluarkan oleh Kadisdik. Bisa dilihat di sini adalah pembelajaran tatap muka belum dapat dilaksanakan sehingga seluruh sekolah di DKI Jakarta tetap akan melanjutkan pembelajaran dari rumah. Hal ini sudah disampaikan pada tanggal 2 Januari 2021. Lalu sebenarnya apa yang menjadi alasan utama dari pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan penundaan pembukaan sekolah atau kegiatan belajar tatap muka? Ternyata ada sejumlah poin alasannya, diantaranya adalah kesehatan dan keamanan peserta pendidik dan juga tenaga kependidikan menjadi prioritas utama dari Pemprov DKI Jakarta. Yang kedua, adanya resiko penularan yang cukup tinggi. Ternyata terdapat temuan penelitian yang menunjukkan potensi anak menjadi pembawa virus cukup tinggi. Karena ketika anak di bawah usia 5 tahun terinfeksi virus yang dibawa bisa lebih banyak, 10-100 kali lipat dibandingkan orang dewasa. Sehingga kemungkinan anak menularkan ke orang lain lebih besar daripada orang dewasa. Kita lihat poin berikutnya adalah disiplin prokes COVID-19 sulit untuk dipatuhi oleh anak. Seperti kita ketahui bersama bahwa untuk orang dewasa saja untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19 ini sulit, terlebih lagi untuk anak yang harus menjalani kegiatan belajar mengajar di sekolah, pengawasannya juga harus dilakukan lebih ketat lagi. Kemudian ada ancaman varian baru COVID-19 yang saat ini memang sudah cukup dekat. Bahkan di negara tetangga seperti di Singapura telah melaporkan kasus adanya temuan varian baru COVID-19. Dan yang terakhir adalah peningkatan kasus harian COVID-19 di DKI Jakarta. Kami punya datanya untuk kasus harian di Provinsi DKI Jakarta memang sampai saat ini masih cukup mengkhawatirkan. Kita lihat di sini data untuk tanggal 30 di bulan 12 tahun 2020 ada sekitar 2053, kemudian sempat menurun di tanggal 31 bulan 12 tahun 2020 menjadi 2022, dan di tanggal 1 dan juga tanggal 2 Januari 2021 memang mengalami penurunan, tapi penurunan di sini karena spesimen yang diuji saat mereka melakukan pengujian terhadap orang-orang positif COVID-19 di DKI Jakarta sedikit berbeda atau lebih sedikit bila dibandingkan pada tanggal 30 Desember dan juga 31 Desember 2020. Dan bisa dilihat di sini tingkat positif DKI Jakarta atau positivity rate-nya mencapai 12,3%. Ini jauh di atas standar dari WHO yang hanya 5%. Lalu kita lihat data berikutnya. Di sini kami juga memiliki lebih rinci terkait dengan kelompok umur yang memiliki positif COVID-19 khusus untuk di DKI Jakarta. Di sini kita lihat untuk usia 6-19 tahun, karena untuk peserta didik adalah di jenjang umur 6-19 tahun. Di sini untuk anak wanita atau perempuan ini sekitar jumlahnya ada 8.203 yang terkonfirmasi positif, dan untuk laki-laki ada 8.153. Meski memang terbilang cukup sedikit atau kecil bila dibandingkan dengan kelompok umur lainnya, namun tetap saja ini menunjukkan bahwa masih ada potensi yang cukup tinggi jika sekolah tetap dibuka pada kenaikan kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta yang terbilang cukup tinggi, bahkan untuk perharinya ini selalu di atas 2.000 kasus positif. Lalu kita lihat data berikutnya, kami juga sudah mengumpulkan sejumlah dampak yang ditimbulkan untuk peserta didik sejak awal tahun 2020 sendiri. Ini ternyata sudah banyak yang terkena imbas. Untuk jenjang pendidikan dari PAUD sampai SMA ternyata tercatat ada 68 juta anak yang berada di jenjang pendidikan ini. Untuk di Indonesia sendiri, untuk data SD, SMP, SMA, dan SMK, jumlahnya ada sekitar 44 juta anak atau siswa yang aktif belajar dan saat ini terdampak dan harus belajar dari rumah. Begitupun untuk di DKI Jakarta jumlahnya mencapai 1,2
juta anak. Lalu bagaimana dengan pendapat atau dampak yang juga ditimbulkan dari pembelajaran jarak jauh? Di sini kita bisa lihat ternyata ada banyak dampak yang ditimbulkan selama pembelajaran jarak jauh. Selain tadi jumlah anak yang harus mengalami pembelajaran jarak jauh sekitar 68 juta, di sini ada ancaman atau dampak dari pembelajaran jarak jauh adalah ancaman putus sekolah. Di sini bisa dilihat, kemudian juga ada penurunan capaian belajar karena pembelajaran yang dilakukan secara daring ini ternyata tidak seefektif jika pembelajaran dilakukan secara luring. Kemudian ada tanpa sekolah berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga. Ini data yang kami peroleh dari KPAI. Kemudian juga bisa dilihat ada keterbatasan gawai dan kuota internet sebagai fasilitas belajar mereka. Meskipun memang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyiapkan anggaran dan juga kuota internet untuk 27 juta anak, namun ini jumlahnya masih kurang bila kita tadi melihat bahwa sebenarnya jumlah tenaga dan juga pendidik yang ada di Indonesia serta peserta didiknya adalah mencapai 68 juta. Kemudian anak beresiko kehilangan pembelajaran. Jadi memang karena penerapan pembelajarannya ini tidak dilakukan secara efektif, tatap muka, sehingga memang ada potensi-potensi beresiko kehilangan pelajaran yang harusnya mereka dapatkan di jenjang pendidikan sekolah. Yang terakhir adalah anak kurang bersosialisasi karena harus menjalani pelajaran hanya dari rumah saja. Kemudian dampak berikutnya yang bisa kita lihat dari sini, bagaimana dengan tanggapan dari pengamat pendidikan terkait dengan adanya pemberlakuan perpanjangan untuk pembelajaran jarak jauh. Ternyata didukung oleh pengamat pendidikan Doni Kusuma. Di sini dia mengatakan bahwa karena situasi Jakarta secara keseluruhan masih riskan, lebih efektif juga kan guru dan sekolah sudah belajar bagaimana 1 tahun ke belakang ini mendesain pembelajaran. Mereka kan sudah evaluasi, memperbaiki desain dan cara-cara pembelajarannya. Sehingga untuk dari pengamat pendidikan sendiri ini mendukung dengan adanya upaya untuk tidak membuka sekolah tatap muka terlebih dahulu. Dan setidaknya ada beberapa program yang sudah dijalankan oleh Pemda DKI Jakarta sejak awal pembelajaran jarak jauh diterapkan. Di antaranya kita bisa dilihat di sini poin-poin yang sudah dilakukan adalah program Home Learning Disdik DKI Jakarta. Mereka telah meluncurkan portal Siap Belajar Jakarta dan juga ada aplikasi Wekido SMK Bisa. Ini yang sudah dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta. Lalu kebijakan untuk blended learning atau penggabungan antara sekolah tatap muka dan belajar dari rumah adalah salah satu persiapan untuk membuka keran sekolah tatap muka secara bertahap yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Dan bisa dilihat ini mekanismenya memang masih akan dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikannya. Kemudian sebelumnya kita bisa lihat juga di sini ada laman Siap Belajar. Laman Siap Belajar ini juga sudah disiapkan sejak lama, namun terjadi satu asesmen yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta agar nantinya mereka bisa mengetahui sekolah mana yang sudah siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka dan juga akan dijadikan sekolah percontohan atau sekolah model bila nantinya dikatakan siap untuk membuka sekolah tatap muka. Dan meski mulai jenuh dengan pembelajaran jarak jauh, namun keputusan belum membuka sekolah tatap muka dinilai sebagai solusi terbaik, terutama bagi daerah yang masuk dalam zona merah, agar potensi penyebaran virus COVID-19 pada anak bisa ditekan dan dihindari. Demikian pemaparan at large pada siang hari ini, saya kembalikan ke Abdi. Baik, terima kasih rekan Livia Rabadanti atas paparan Anda terkait dengan pembelajaran jarak jauh yang kembali dilanjutkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam masa semester genap di tahun ajaran 2020-2021.